Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan codingan untuk implementasi fungsi logika OR dengan metode backward propagation. Dari codingan pertama, untuk logika OR bisa dilihat, pertama kita mengimport modul NumPy dengan modul matplotlib di sini. Nah, kita pertama bikin variabel inputannya. Variabel X dengan nparray adalah sebagai berikut. Di sini ada inputan pertama 00, 01, 10, 11 sesuai dengan inputan di tabel di sini. Nah, yang kedua untuk target kita assignkan variabel Y dengan nparray 0111 sesuai dengan target Y di sini. Nah, selanjutnya kita membuat sheet atau kita membuat angka acak agar hasil eksperimen consistent setiap dijalankan. Nah, dengan input size 2 atau jumlah syarat input sesuai fitur X1 X2, hidden size 4, jumlah syarat lapisan tersembunyi atau hidden layer. Dengan output size 1 atau jumlah output prediksi tunggal ya. Oke. Saja membangkitkan nilai bobot W secara acak dan bias. Nah, untuk W1 kita pakai modul MP dengan metode random uniform. Size-nya dari input size tadi 2 dan hidden size 1. Jadi 2,4 di sini ya. Nah, selanjutnya bisa dilihat konsepnya sama untuk bias 1, weight 2, bias 2. Konsepnya sama ya. Oke, yang ketiga di sini kita akan buat fungsi sigmoid. Di mana fungsi sigmoid ini adalah hasil dari 1 per 1 ditambah eksponen pangkat X minus X. Itu minus X tadi. Nah, di sini fungsinya ya. Lalu kita buat juga untuk fungsi derivatif sigmoid atau turunannya dari sigmoid tadi. Oke, jadi yang ini kita turunkan, terus kita jabarkan menjadi kode ya. Oke, lanjut untuk keempat, learning rate-nya kita masukkan 0,1. Nah, di sini learning rate adalah laju pembelajaran atau mengatur seberapa besar bobot diubah setiap langkahnya. Oke. Dengan epoch atau jumlah maksimal iterasi sebanyak 20.000. Nah, kita buat variabel untuk mengingatnya, loss history-nya, trend accuracy history, dan trace accuracy history. Nah, penjelasannya semua ada di sini ya. Oke, kita mulai dengan for loop pertama, for loop-nya. Di sini di iterasi pertama, kita buat propagation-nya dulu. Nah, kita buat Z1, A1, Z2, sama Y flat. Nah, ini di layer pertama ya, layer pertamanya kita cari. Nah, dibuat seperti ini, terus kita cari loss-nya. Jadi terdapat produk error dengan tabel prediksi. Nah, ini. Selanjutnya kita menghitung akurasi. Nah, jika prediksinya lebih dari 5, kita anggap kelas 1. Jika tidak, kita anggap kelas 0. Nah, misalnya ya, Y kelas sama dengan Y prediksi more than 0,5. Nah, bisa sebagai type-nya integer. Jadi 1 dia. Ya, bukan float, bukan koma dia. Akurasinya kita cari rata-rata dari Y plus sendiri ya. Nah, trend akurasinya kita tambahkan dari sini. Kita tambahkan dalam array tadi ya. Oke. Nah, syarat pemberhentian jika error sudah sangat kecil atau 0,01, jadi pelatihan berhenti di sini. Nah, jadi kenapa begini? Karena dia tidak membuang iterasi yang tidak diperlukan. Karena kan kalau errornya sudah sekecil sekali kan sudah akurat sekali gitu ya. Nah, next di sini, kalau masih belum, dia lanjut ke sini, dia skip pada sini tadi. Di sini back and backward propagation-nya dimulai. Nah, tadi yang kalau di ini yang dia maju ke depan, nah ini dari belakang ke depan lagi, oke? Okay? Di output, y plus sama dengan bla bla. Nah, di sini mengikuti rumus yang ada di modul itu ya. Error hidden, dia itu. Nah, ketika update parameter tadi, nah, setelah kita dapat semuanya, kita update dia diupdate supaya dipakai lagi di atas ini. Ya. Oke. Nah, di sini kalau dilihat hasilnya, dia stop di epoch 5454 dengan loss-nya 0,009. Nah, ini sudah cukup. Oke. Next, kita print hasil testingnya di sini. Output probabilitas dari Y prediksi tadi, output klasifikasi dari Y kelas di flatten.
atau dipembulatkan dari 0 atau 1. Oke. Target seharusnya diakurasikan, nah, target RC pembanding. Akurasinya di sini, akurasi dikali 100 dalam bentuk float 2 koma kedua ini. Sampai kebenaran prediksi. Output probabilitasnya kita dapat 0,1 di sini 0,9 dengan 0,9,1 belakangnya. Nah, output klasifikasi kita dapat 0110. Target seharusnya adalah 0111. Nah, karena ini sama, jadi kita dapat akurasi 100% dari situ ya. Nah, visualisasi untuk melihat apakah error atau loss benar-benar turun selama pelatihan. Kita buat sebuah modul, sebuah metode TLT dari Matplotlib ya. Kita buat sebuah grafik di sini ya dari variabel loss history tadi. Gitu. Kita buat title-nya training loss. Kita buat X label-nya yang di sini, X ya, terus yang di atas di sini loss-nya. Terus kita buat Y label-nya di atas sini, Y label ya. Kita bentuk grid-nya garis-garis sama kita tampilkan. Di sini kalau dilihat, dia mulai dari sekitaran 0,35 menurun. Menurun berarti semakin akurat sepanjang ekor berjalan. Gitu ya. Nah, di sini ada sedikit stagnan, tapi tetap menurun lagi sama ekor berjalan. Nah, dia berhenti di 5.000. Nah, 5.000 tepat di 5.545 di sini. Ini dia berhentinya ya. Nah, visualisasi perbandingan akurasi antara data training dan testing. Di sini kita buat tadi, plotkan lagi, kita plotkan akurasi story-nya sama tes akurasi story-nya. Nah, di sini kita buat title-nya, kita buat label, Y label, sama legend-nya di situ. Ini legannya untuk menerangkan legenda ini dari garis biru dan orange untuk memperjelas grafik ini. Oke. Nah, di sini kita lihat kalau grafiknya hanya ada satu warna. Sebenarnya ini ada dua warna di sini, tapi saling berdempetan satu sama lain. Makanya dia hanya terlihat satu warna. Ini artinya apa? Ini artinya hasilnya sama. Untuk training ekspresi sama testing nya sama dia. Sama atau hampir sama dia gitu ya. Sedikit berbeda. Nah, sekarang kita visualisasi pemetaan titik input ke dalam kelas 0 atau 1. Ini atau biru ya. Untuk 0 kita assignkan merah dan 1 kita assignkan biru. Kita buat figurnya, klik figur, terus kita 40 in range dan X tadi panjangnya inputan tadi. Jika kelas I sama dengan 0, kita tampilkan titik sebagai lingkaran merah kelas 0 ya. Kita pakai metode scatter gitu. Untuk seperti itu. Nah, kita buat ini, oke. Kalau tidak, kita mulai pakai kotak biru. Kita buat scatter untuk tampilan oke. Markernya S, lalu 1. Kita buat judulnya X label, Y label, legend. Terus LT dan share. Di sini bisa dilihat biru di 1, merah di 1, 1. Jadi bisa 0, nah ini 0, merah, karena biru. Oke, itu hasilnya ya. Selanjutnya di bagian XOR sama saja, kita input lagi datanya, kita input juga hasilnya ini, sesuaikan ya. Nah, sama kayak tadi kita buat inisialisasi variabel-variabel dibutuhkan, weight, bias, W2 sama D2 gitu. Buat lagi variabel ini, buat lagi fungsi sigmoid sama derivatifnya, kita buat landing nya sama, untuk epochnya masih ini, untuk 30 tadi ya. Nah, kita buat kayak tadi, masih menggunakan algoritma yang sama ya, sampai ke bawah gitu. Nah, di sini bisa dilihat dia stop di epoch 6366 dengan loss adalah 0,009. Nah, ini cukup ya, makanya dia stop di sini. Nah, dia stop di epoch sini ya. Kalau dilihat hasilnya, kalau lihat output probabilitas 0,9. 0,9 kita bulatkan di atas, 0,00 kita bulatkan ke bawah di 0 ya. 0,01 kita bulatkan. Tabungannya jadi berapa? Jadi sini dapatnya 0. Oke, 0,8. Nah, kita dapat output klasifikasi sama target sesuai ya 100.
Di sini juga training growth-nya mirip kayak tadi. Desktop-nya di 6.000-an di sini ya. Nah, di sini sama juga pada tadi. Terus ini koleksinya. Scatter-nya juga sama. Next di bagian OR mirip dia. Sama kita NP array, kita Y, kita masukkan di sini. Tadi juga kita buat variabelnya, kita buat inisiasi ya. Fungsi-fungsinya itu kita run sampai dia berhenti di epoch 1947 dengan loss function 0,0099. Ini outputnya kita dapat begini, kita klasifikasi ini kita dapat segini 0,11. Target seharusnya 0,0111 ya. Visualisasinya, nah di sini landai dia dengan strategi di 15 sesuai epoch 1643 ya. Penjelasannya sama kayak tadi yang pertama ya. Nah, ini juga sama gitu. Begitu terus juga di sini. Algoritmanya sama dan ya perulangan dan di sini untuk 0 loss functionnya bisa dilihat dia langsung jatuh dari 2 ya. Langsung landai dan 1,845 gitu ya. Untuk NAND juga sama 100% juga. Nah, gitu. Dan ya untuk N sesuai input NAND masukkan inputannya inisiasi fungsi. Nah, dia berhenti di epoch 82080 dengan loss 0,009. Nah, waktu klasifikasi sama targetnya dia mirip. Tapi posisinya 100% gitu. Ini training loss dari 5 turun ke bawah dan landai sampai 2000 ya. 2080. Terus epochnya ini klasifikasikannya di sini. Oke, untuk semua ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. XOR, XNOR, OR, NOR, NAND, dan AND. Untuk prediksi ya value-nya. Prediksi menggunakan backward propagation. Nah, jadi itu untuk sekarang selebihnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.